Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pertemuan kali ini yang akan membahas mata pelajaran Al-Quran Hadis bab pertama, yaitu tentang hakikat penciptaan manusia. Di bab ini kita akan menjelaskan Al-Quran. Yang pertama ada di Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العظيم. Maknanya wallahu alam bimuradi. Di mata pelajaran Al-Quran Hadis di bab 1 ini kita terdapat mufradat walaqad, dan sungguh, khalaqna, kami telah menciptakan, al-insan, manusia, min sulalatin, dari saripati, min tin, dari tanah, summa, kemudian, ja'alnahu, kami menjadikannya, nutfatan, air mani, fi qararim makin, dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Alaqah, sesuatu yang melekat atau bisa juga dikatakan segumpal darah. Mudghah, yaitu segumpal daging. Izaman, tulang. Fakasawna, kemudian kami bungkus, lahman, daging. Angsya'nahu, kami menjadikannya, khalqan akhar, makhluk yang berbentuk lain. Fatabarakallahu, maha suci Allah, ahsanul khaliqin, pencipta yang paling baik. Kita baca terjemahannya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Teman-teman sekalian, di surat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan pada kita tentang penciptaan manusia. Yang pertama, manusia itu min sulalatin min tin, berasal dari saripati tanah. Maka para ulama mengajarkan kepada kita bahwa ketika seseorang ingin mendapatkan anak ataupun keturunan yang soleh-soleha, maka diawali dari pencarian jodoh yang baik. Setelah itu, setelah mencari jodoh yang baik, kemudian menemukan pasangan dan menikah, maka di dalam proses demi prosesnya itu harus diperhatikan. Terutama di dalam mencari nafkah, maka nafkahnya harus diberikan dengan nafkah yang halal. Kenapa? Karena dari makanan yang kita makan kemudian menjadi
saripati tanah tersebut ya, yaitu akan menjadi bibit-bibit benih-benih sperma yang akan kita berikan kepada istri kita, yaitu melalui pembuahan sperma dengan ovum. Dan setiap pembuahan itu, sperma laki-laki dalam satu waktu itu bisa menghasilkan 250 juta. Ya. Kemudian dari 250 juta itu yang berhasil menuju sel telur itu hanya 1000. Dan dari 1000 itu hanya bisa terpilih 1 yang bisa dibuahi. Nah, maka sperma dengan ovum itu bersatu dan menjadi proses yang kedua, yaitu nutfah. Nutfah itu adalah air mani. Air mani ini tentu bukan kita berkata jorok ya, tetapi dalam Al-Quran ini harus dijelaskan. Ini adalah ilmu. Air mani yang dihasilkan oleh laki-laki ya, maka itu harus berasal dari air mani yang makanannya itu harus halal. Kenapa? Karena makanan yang haram itu akan menjadi darah daging yang haram pula. Maka kita untuk mempunyai cita-cita menjadi anak yang soleh itu tidak akan tercapai, karena bibit yang kita hasilkan itu dari perkara yang haram. Na'udzubillah. Yang kedua, selanjutnya setelah menjadi nutfah air mani, kemudian menjadi alaqah, yaitu segumpal darah. Dari alaqah kemudian menjadi mudghah, yaitu segumpal daging. Proses demi proses tersebut, dari mulai saripati tanah menjadi air mani, dari air mani menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi daging, itu adalah 40 hari. Nah, maka jika 40 hari dikalikan 3 proses tersebut, maka muncullah angka 120 hari. Jika 1 bulan itu terdapat 30 hari, maka 120 hari dibagi 30 hari itu menjadi 4 bulan. Maka disinilah kadang-kadang para ulama suka membulatkan menjadi proses penciptaan manusia itu adalah 4 bulan. Dari 4 bulan ini sesuai dengan hadis Rasul bahwa kita itu dituliskan 4 ketetapan dari Allah. Yang pertama yaitu ditetapkan rezekinya. Yang kedua ditetapkan ajalnya. Yang ketiga, ditetapkan bahagia atau celakanya. Dan yang keempat, ditetapkan amal soleh ataupun amal buruknya anak tersebut yang akan dilakukan selama di dunia. Itu sudah ditetapkan sejak bayi usia 4 bulan. Tetapi, poin yang pertama yaitu rezeki dan ajal, itu tidak bisa dirubah oleh manusia. Sedangkan bahagia dan celaka ataupun amal soleh dan amal baik ini bisa dirubah oleh manusia. Sebagaimana dalam ketentuan, la yarudul qada illa du'a. Tidak akan bisa diubah ketetapan ataupun qada kecuali dengan doa. Kembali kita kepada materi bahwa surat Al-Mu'minun mengajarkan kita tentang proses penciptaan manusia. Pertama, dari saripati tanah. Kedua, menjadi air mani. Ketiga, menjadi segumpal darah. Dan yang keempat, menjadi segumpal daging. Dan keempat proses tersebut berada dalam rahim ibu kita. Maka, teman-teman sekalian, sayangilah ibu kita yang berjasa dalam kehidupan kita. Demikian anak-anakku sekalian, pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.